액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mutiara Hikmah dengan NIM 22166001 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan hasil UTS saya dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang pertama di sini tahapan BISDM. Yang pertama adalah business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang terakhir development. Yang pertama business understanding. Latar belakangnya yaitu Amanda adalah direktur perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaannya mengalami masalah karena banyaknya klaim asuransi dan tidak efisiennya program asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Amanda kemudian meneliti dari beberapa artikel ilmiah. Kemudian Amanda menemukan bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada pertumbuhan penyakit jantung koroner. Amanda mengusulkan kepada perusahaan untuk membuatkan program pengelolaan berat badan dan kolesterol bagi pelanggan asuransi kesehatan. Tindakan awal dari program tersebut adalah pengelompokan pelanggan asuransi kesehatan sesuai dengan resiko terkena penyakit jantung koroner. Pengelompokan pelanggan sesuai tingkat risiko, perusahaan asuransi lebih akurat dalam penentuan tarif asuransi, persiapan budget untuk klaim pelanggan asuransi, dan berbagai program lainnya. Amanda juga harus mencari jumlah kelompok atau klaster yang paling optimal untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan. Tujuannya yaitu dengan mengelompokkan pelanggan sesuai dengan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner, berdasarkan berat badan, jenis kelamin, dan kadar kolesterol, perusahaan asuransi dapat menentukan tarif asuransi yang lebih akurat. Ini membantu menghindari overpricing atau underpricing premi asuransi yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Baik, yang kedua data understanding. Di sini data-data tersebut memiliki atribut yang pertama berat badan, yang kedua kolesterol, yang ketiga gender, yang keempat adalah asam urat. Yang ketiga, data preparation. Tahap ini berfokus pada persiapan data mentah agar sesuai dengan analisis lebih lanjut. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang digunakan dalam proyek data mining adalah data yang bersih, relevan, dan siap untuk diolah lebih lanjut. Dalam data tersebut terdapat 547 data dengan 4 atribut, terdapat noise, karena di sini yang saya tampilkan adalah sebelum data diolah, dan hasilnya adalah data dengan missing value. Karena di sini missingnya masih belum 0 semuanya, seperti itu. Kemudian modelingnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian modelnya saya menggunakan cluster model, total dari cluster model tersebut adalah 3 cluster, sehingga pada parameter K di sini diubah menjadi 3. Yang kelima adalah evaluation. Dari 3 cluster tersebut menghasilkan nilai Davis-Baldwin sebesar minus 0,529. Itu adalah nilai terkecil dari beberapa cluster yang sudah diuji sebelumnya. Karena di sini Davis-Baldwin-nya minus 0,529 itu karena dari K-nya tadi yang sebelumnya itu diganti 3 gitu. Dan nilainya masing-masing di sini yang cluster 0, cluster 1, cluster 2 bisa dilihat di sini. Kemudian development-nya. Development dari masalah yang dihadapi Amanda dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, implementasi program pengelolaan berat badan dan kolesterol. Mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan berat badan dan kolesterol untuk pelanggan asuransi kesehatan, melibatkan ahli kesehatan dan nutrisi untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada pelanggan. Yang kedua, pengelompokan pelanggan berdasarkan risiko. Menggunakan teknik analisis data untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner berdasarkan berat badan, jenis kelamin, dan kadar kolesterol. Menerapkan model pengelompokan yang dapat memberikan hasil yang optimal. Yang ketiga, penyesuaian tarif asuransi. Menggunakan hasil analisis pengelompokan risiko untuk menyesuaikan tarif asuransi sesuai dengan tingkat risiko masing-masing kelompok pelanggan. Melibatkan tim keuangan dan aktuaria dalam proses ini. Yang keempat, perencanaan anggaran dan sumber daya. Penggunaan hasil analisis untuk merencanakan anggaran yang lebih efisien untuk mengatasi klaim pelanggan asuransi.
mengalokasikan sumber daya dengan baik untuk mendukung program-program pencegahan dan manajemen penyakit. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Menetapkan metrik kinerja Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu menetapkan metrik kinerja untuk mengukur efektivitas program dan pengelompokan risiko, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan tercapai. Yang keenam, edukasi pelanggan. Memberikan informasi dan edukasi kepada pelanggan tentang manfaat program pengelolaan berat badan dan kolesterol, mendorong partisipasi aktif pelanggan dalam upaya pencegahan penyakit. Yang ketujuh, optimasi jumlah kelompok atau klaster. Lakukan eksperimen dengan berbagai metode analisis data untuk menentukan jumlah kelompok yang paling optimal. Memastikan bahwa pengelompokan memberikan segmentasi yang bermakna dan praktis untuk implementasi program. Yang kedelapan, kontinuitas dan perbaikan berkelanjutan. Menjaga keberlanjutan program dan mengelompokkan resiko. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk proses di repeat manner-nya. Saya akan tambahkan di video di belakang. Selamat menonton! Ready for action, let's go. Trouble